Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channelnya Siti Lailatul Hasanah. Oke, seperti biasa, hari ini kita akan belajar lagi. Kita akan berbagi tentang sebuah buku. Jadi bukunya ini adalah buku How to Win Friends and Influence People. Jadi artinya adalah bagaimana kita memenangkan teman atau kita bisa berteman dengan baik, kemudian mempengaruhi orang lain. Bagaimana cara untuk mempengaruhi orang lain. Buku ini ditulis oleh Dale Carnegie, diterbitkan pada tahun 1937. Jadi buku ini adalah buku legend. Itu kenapa buku ini adalah buku international bestseller. Di sini kita diajarkan bagaimana tentang berkomunikasi, bagaimana tentang bersikap sehingga kita bisa mempengaruhi orang lain, bagaimana orang lain bisa mempercayai atau mengikuti atau menyetujui ide-ide kita. Nah, ini sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik teman-teman itu adalah seorang karyawan mungkin atau seorang pimpinan atau bahkan misalnya teman-teman punya bisnis sendiri. Jadi penting sekali untuk mengetahui ilmu-ilmu yang ada di buku How to Win Friends and Influence People. Nah, karena banyak sekali bab pembahasan di buku ini, di video kali ini saya hanya akan membahas tentang satu hal, yaitu hal yang sangat basic yang berjudul bagaimana teknik dasar untuk bisa mempengaruhi orang lain. Jadi ada 3 di dalam buku How to Win Friends and Influence People ini, teknik dasar yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah kita lebih baik memberikan pujian daripada mengkritik. Jadi teman-teman, sesalah apapun orang itu ketika kita kritik, maka yang akan dihasilkan adalah hal yang buruk gitu. Karena ketika kita mengkritik seseorang ketika dikritik, maka yang keluar pertama adalah defensive mode-nya. Jadi pasti dia akan membantah gitu, karena itu adalah sifat natural. Artinya, ketika kita mengkritik seseorang, mungkin kritikan yang kita ucapkan itu benar, tapi tidak ada hal baik yang terjadi, justru dia akan marah kepada kita, kemudian hubungan kita dengan dia pun tidak akan baik gitu. Jadi jelas ketika kita mengkritik seseorang, kita tidak akan bisa memenangkan hati orang itu. Maka lebih baik untuk memberikan pujian, tapi ingat, pujian itu harus pujian yang tulus. Jadi tidak boleh pujian yang hanya berbasa basi gitu. Maka ketika memberikan pujian, jangan memberikan pujian secara umum, tapi berikan pujian yang detail. Jangan memberikan pujian dengan kamu cantik sekali gitu, bukan hanya seperti itu, karena itu seperti terlihat basa-basi. Tapi ketika teman-teman membicarakan secara detail, misalnya, wow, dengan baju ini yang sangat pas dengan tubuh kamu dan juga style yang sangat cocok dengan kamu, kamu terlihat sangat cantik gitu. Nah, itu adalah pujian yang sangat tulus dan berbeda hasilnya ketika kita memberikan pujian secara tulus dan juga secara basa-basi. Jadi teman-teman, Benjamin Franklin itu ketika di masa mudanya berhasil menjadi seorang duta besar Amerika untuk Perancis, dan ketika menceritakan apa sih rahasianya, rahasia suksesnya, ternyata rahasianya adalah beliau tidak pernah membicarakan keburukan orang lain. Jadi setiap orang itu mempunyai 2 sisi, jadi sisi buruk dan sisi baik. Bahkan ketika orang itu mempunyai banyak sekali sisi buruk, maka dia akan tetap mempunyai sisi baiknya gitu. Maka yang dilakukan Benjamin Franklin adalah hanya fokus untuk mencari kebaikan dari seseorang itu. Bahkan ketika seseorang itu benar-benar bersalah, yang harus kita lakukan adalah mana sih sisi baik dari orang itu, dari apa yang dia lakukan gitu. Jadi misalnya nih, ada orang yang melakukan kesalahan sehingga merugikan perusahaan misalnya 60% gitu. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah bukan fokus dengan kesalahan 60% yang telah dia hilangkan, tapi kita justru bisa memujinya karena dia telah mempertahankan 40%-nya. Begitulah kira-kira bagaimana kita mencari kebaikan dari orang lain ketika bahkan orang lain itu melakukan kesalahan. Ada sebuah cerita yang ditulis di buku How to Win Friends and Influence People ini teman-teman, dan menurut saya ini sangat menarik. Jadi beliau adalah Bob Hoover, beliau adalah seorang pilot penguji. Nah, pada suatu saat beliau sedang terbang dengan ketinggian 300 kaki dan kemudian tiba-tiba pesawatnya itu mendadak berhenti. Nah, tapi karena beliau ini sangat mahir untuk mengendalikan pesawat, akhirnya dengan manuver yang luar biasa, pesawat itu berhasil untuk mendarat. Setelah mendarat, Bob Hoover mengecek pesawat tersebut, apa sih yang salah dengan pesawat tersebut. Nah, ternyata seperti dugaannya bahwa pesawat ini salah bahan bakar. Seharusnya bahan bakar yang digunakan adalah bensin, tapi ternyata malah digunakan bahan bakar jet gitu. Nah, kemudian Bob Hoover ini mencari mekanik yang merawat pesawat tersebut dan juga yang telah salah mengisi bahan bakar. Nah, ternyata mekanik ini adalah mekanik yang masih sangat muda. Ketika beliau dicari oleh Bob Hoover, kemudian beliau bertemu dengan Bob Hoover, dia sangat takut sekali karena
dia sangat merasa bersalah gitu, karena dia hampir saja menghilangkan pesawat yang harganya sangat mahal, bahkan dia hampir saja menghilangkan 3 nyawa yang ada di pesawat tersebut. Nah, setelah beliau sangat takut, mekanik ini sangat takut, kemudian dia bahkan mengeluarkan air mata. Nah, kita tahu bahwa Bob Hoover pasti sangat marah sekali, karena itu sangat berbahaya gitu. Jadi itu adalah kesalahan yang sangat fatal dan mungkin bahkan tidak bisa dimaafkan. Tapi ternyata yang terjadi luar biasa, teman-teman. Yang terjadi adalah beliau tidak marah sama sekali. Justru beliau memeluk pundak sang pemuda ini, sang mekanik itu tadi. Justru beliau mengatakan sebuah kalimat yang menurut saya kalimatnya penuh dengan makna, yaitu untuk menunjukkan bahwa saya percaya bahwa engkau tidak akan melakukannya lagi, maka saya akan mempercayakan pesawat F-51 saya kepadamu. Nah, teman-teman, dengan hal seperti itu, sang mekanik ini justru dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia tidak kehilangan harga dirinya, dia tidak akan merasa bahwa dirinya ini tidak berguna gitu. Dia masih diberi kepercayaan. Dengan cara seperti ini, pertama, masalahnya pun akan selesai. Yang kedua, sang mekanik ini justru pasti akan berusaha semaksimal mungkin bahwa dia diberi kepercayaan lagi, bahkan ketika dia melakukan kesalahan yang sangat besar. Bayangkan ketika Bob Hoover itu marah besar kemudian memecat mekanik tersebut, maka yang akan terjadi yang pertama, kejadian yang sudah lewat, kesalahan yang sudah lewat itu tidak bisa diperbaiki. Yang kedua, dia kehilangan pekerjanya, kehilangan mekanik tersebut. Kemudian mekanik tersebut akan kehilangan kepercayaan diri dan segala macam. Maka hal buruk yang terjadi lebih banyak dibandingkan ketika apa yang dilakukan Bob Hoover ini dengan mempercayakan satu pesawatnya lagi, justru untuk membuat mekanik ini bertanggung jawab dan tidak melakukan kesalahannya lagi. Menurut saya ini adalah hal yang sangat luar biasa, yang mungkin kita bisa contoh bagaimana ketika ada seseorang yang membuat kita benar-benar marah dan sangat mengecewakan kita. Yang kita lakukan bukan memarahi dia, tapi bagaimana caranya untuk membangkitkan lagi, yang membuat dia tidak melakukan kesalahannya untuk kedua kalinya. Teknik dasar yang kedua adalah membuat orang merasa penting. Jadi percaya atau tidak percaya, teman-teman, bahwa setiap orang itu merasa orang yang paling penting adalah dirinya, termasuk teman-teman gitu. Jadi ketika kita membuat orang itu merasa penting, maka dia akan bisa mencintai kita, bahkan mungkin mengikuti apa yang kita mau gitu. Jadi kita bisa belajar nih dari Andrew Carnegie. Andrew Carnegie ini adalah pengusaha yang sangat luar biasa. Artinya ketika dia menjadi pengusaha yang luar biasa, dia berarti telah berhasil untuk influence people. Jadi yang bisa kita contoh, ketika ada asisten dari Andrew Carnegie ini meninggal, Andrew Carnegie menulis sendiri surat untuk asistennya. Jadi bukan diwakilkan oleh orang lain. Begitulah dia membuat orang merasa penting, bahkan ketika seseorang itu meninggal, bahkan itu hanya asistennya gitu, teman-teman. Jadi ada sebuah cerita yang dituliskan di buku How to Win Friends and Influence People ini, bagaimana membuat orang merasa penting itu, dan juga impactnya sangat luar biasa. Ada seorang guru di Amerika yang mempunyai seorang murid yang bernama Stevie Morris. Stevie Morris ini adalah orang yang siswa yang buta, tapi sang guru ini melihat ada kelebihan yang luar biasa di Stevie Morris ini, yaitu pendengarannya. Jadi pada suatu saat ada tikus ke dalam ruangan kelas dan tikus itu hilang. Nah, kemudian guru ini memberikan kepercayaan kepada Stevie Morris untuk mencari tikus tersebut. Sampai akhirnya berhasil. Nah, Stevie Morris mengatakan bahwa itu adalah kali pertamanya ada orang yang menghargai kelebihannya. Jadi selama ini orang melihat kekurangannya, bahwa dia adalah seorang yang buta dan mungkin banyak hal yang tidak bisa dia lakukan. Tapi guru ini memberikan pandangan yang berbeda. Dia mempercayakan Stevie Morris untuk mencari tikus itu hingga tikus itu ketemu. Dan dia merasa bahwa dia memang punya kelebihan di pendengarannya. Nah, dengan seperti itu dia percaya diri, sangat percaya diri bahwa pendengarannya ini adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Bertahun-tahun setelah itu, dia mengatakan bahwa penghargaan dari gurunya meminta dia untuk mencari tikus itu adalah awal dari hidup barunya, teman-teman, yang akhirnya membuat dia percaya diri, yang membuat dia akhirnya sukses besar menjadi seorang penyanyi dan juga sebagai seorang penulis lagu. Nah, begitulah bagaimana ketika kita menghargai seseorang itu artinya kan kita membuat orang itu merasa penting. Jadi dari semua kekurangan yang dia miliki, kita bisa melihat
sesuatu yang membuat dia merasa berharga, merasa dipakai, merasa digunakan, merasa dia bermanfaat gitu, yang akhirnya membuat Stevie Morris ini menjadi sangat sukses luar biasa, yang kemudian dia dikenal dengan nama Stevie Wonder. Teknik dasar yang ketiga, bagaimana untuk bisa mempengaruhi orang lain adalah membicarakan ketertarikan orang lain gitu. Jadi misalnya nih teman-teman, ketika teman-teman mewawancarai orang lain atau ngobrol aja deh, ngobrol secara santai, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam hidupnya dengan membicarakan apa yang menjadi ketertarikannya. Misal teman-teman tuh sebenarnya nggak suka sepak bola gitu, tapi teman-teman sedang berbicara dengan orang yang sangat gila sepak bola, maka yang harus kita lakukan adalah berbicara soal sepak bola itu gitu. Contohnya misal teman-teman adalah orang yang sedang merintis usaha, kemudian butuh investor gitu. Nah, ketika bertemu dengan investor ini kan tidak bisa lama, jadi mungkin sekitar 3-5 menit gitu. Nah, dalam waktu 3-5 menit ini kita harus membuat dia tertarik dengan kita. Maka hal yang pertama yang kita lakukan bukan membicarakan produk yang akan kita minta beliau untuk menjadi investor kita, tapi bagaimana kita membuat dia tertarik terlebih dahulu. Karena ketika kita bisa memanfaatkan 3-5 menit ini dengan membuat dia tertarik, maka dia akan memberikan banyak waktu untuk kita. Jadi misalnya teman-teman bertemu dengan investor yang suka sekali dengan olahraga, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana menarik hatinya atau menarik perhatiannya dengan membicarakan olahraga tersebut. Begitulah kita bisa mempengaruhi orang lain, teman-teman. Contoh lainnya adalah jadi ada seseorang yang melamar pekerjaan di bank. Yang dia lakukan ketika menulis surat lamaran pekerjaan itu bukan meminta pekerjaan, tapi yang dia lakukan adalah di paragraf pertama dia membicarakan soal skill yang dia punya dan juga pengalaman yang dia punya tentang yang berhubungan dengan bank tersebut. Jadi dia membicarakan dia bisa melakukan ini, melakukan A, melakukan B, melakukan C gitu. Nah, kemudian di paragraf yang kedua yang dia lakukan bukan dia meminta pekerjaan, tapi dia bilang dengan skill dan pengalaman tersebut yang dia bisa lakukan untuk memajukan perusahaan atau bank tersebut adalah bla 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 gitu. Jadi dia bukan membicarakan apa yang menjadi kepentingannya, tapi dia membicarakan apa yang dibutuhkan dengan tempat dia ingin bekerja. Seperti itu, teman-teman. Jadi dia memposisikan apa yang menjadi ketertarikan dari perusahaan tersebut. Maka dengan demikian sangat mudah bagi perusahaan itu untuk menerima dia bahkan gitu. Dan ketika kita berhubungan dengan orang lain dengan cara seperti itu, dengan cara menulis surat lamaran seperti itu, maka dua-duanya akan menghasilkan keuntungan. Dan ingat teman-teman, harus dua-duanya yang mendapat keuntungan. Jadi bukan hanya kita saja. Jadi bukan berarti kita memberikan skill dan juga bukan berarti ketika kita menjelaskan skill dan juga pengalaman kita, kemudian bagaimana kita menarik perusahaan itu supaya dia menerima kita itu hanya dengan basa-basi, tapi memang benar-benar kita akan melakukan itu. Nah, dengan demikian dua-duanya akan mendapat keuntungan. Kita mendapatkan pekerjaan dan juga perusahaan itu pun akan mendapat keuntungan dengan lebih maju. Nah, seperti itulah ketika kita berbicara dengan orang lain. Jadi bukan menunjukkan apa sih yang ingin menjadi ketertarikan kita. Bahkan ketika kita ingin mengajak orang kerja sama, kemudian misalnya kita sebagai penjual mungkin kita sedang berbisnis atau segala macam gitu, yang kita lakukan adalah bukan menjelaskan produk kita itu ABCD, bukan seperti itu, tapi justru kita mencari apa sih yang menjadi ketertarikan orang itu gitu. Misalnya kita menjual produk kecantikan gitu, maka yang harus kita lakukan adalah apa keuntungan dari orang itu ketika membeli produk kita gitu. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa dengan membeli ini maka dia akan seperti ini gitu. Jadi bukan hanya sibuk untuk menjual produk kita saja. Jadi kalau bisa kita simpulkan 3 teknik dasar untuk mempengaruhi orang lain. Yang pertama adalah jangan mengkritik tapi lebih baik memuji. Kemudian yang kedua adalah membuat orang lain merasa penting. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa berbicara sesuai dengan ketertarikan orang yang kita ajak bicara. Nah, menurut saya itu adalah teknik yang sangat aplikatif, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan apapun profesi teman-teman sangat membutuhkan teknik dasar tersebut. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai 3 teknik dasar dari mempengaruhi orang lain yang saya ambil dari buku How to Influence and Influence People. Masih banyak sekali hal-hal atau teknik-teknik yang bisa kita pelajari dari buku ini. Dan next time saya akan membahas lagi kelanjutan dari isi buku yang sangat luar biasa ini.
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman dan juga jangan lupa like, jangan lupa komen. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.